Hai, 1000 hari pertama menuju PhD. Teman-teman, buat mahasiswa khususnya yang mungkin sekarang sedang mempersiapkan untuk skripsi, menyusun metodologi penelitian, atau buat teman-teman sekalian yang juga sudah atau sedang meneliti di bidang kesehatan, epidemiologi. Saya yakin pasti akan familiar dengan istilah validitas, reliabilitas, gitu ya, ketepatan ataupun juga ketelitian. Apa sih sebenarnya? Nah, saya mencoba untuk membantu teman-teman ya sedikit hal tentang reliabilitas dan ketelitian ataupun juga ketepatan, reliabilitas dan validitas itu apa sih, dan nanti ada beberapa hal yang mau coba saya sampaikan ke teman-teman sekalian terkait dengan sensitivity, specificity, kemudian predictive positive value ataupun juga predictive negative value, atau juga nanti ada bicara tentang likelihood ratio gitu ya, sebagai sesuatu hal yang saya yakin juga bermanfaat buat teman-teman sekalian sedang bergelut di bidang penelitian gitu ya. Nah, di teman-teman sekalian di sini ada sedikit gambar yang bisa membantu teman-teman mencoba untuk kita menjadi lebih paham ya. Ketika kita melakukan penelitian, ketika kita melakukan pengukuran sesuatu, misalkan menggunakan perangkat sesuatu, misalkan kuesioner misalkan, atau mungkin pemeriksaan kesehatan yang lain, bisa jadi kita alat yang kita gunakan itu presisi. Kita lihat ini contoh yang di paling pojok, dia presisi karena setiap kali kita mengukur hasilnya selalu itu saja, hasilnya selalu itu saja, tetapi ternyata tidak akurat ya. Atau mungkin kita cukup akurat ya, kalau di gambar yang bagian tengah ini memang cukup akurat. Nah, akuratnya dari mana ini? Kalau sebarannya dinilai misalkan, ini ternyata rata-ratanya ada di nilai tengah misalkan, maka kita bisa sebut itu adalah akurat ya, namun tidak presisi. Kenapa? Karena bisa jadi hari pertama kita ngukur hasilnya sekian, hari kedua kita ukur sekian, kesempatan berikutnya kita ngukur sekian. Jadi tidak 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 teliti atau kurang konsisten hasilnya. Nah, gambar yang terakhir ini presisi karena setiap kali mengukur itu ternyata selalu hasilnya ajek, sama, konsisten, relatif hasilnya menunjukkan data yang sama, dan hasil pengukurannya ternyata sesuai dengan kondisi yang memang benar-benar terjadi itu gitu ya. Artinya tepat gitu ya, mendekati nilai yang sebenarnya. Nah, tentu kita sebagai seorang mahasiswa yang sedang mengembangkan kuesioner misalkan, perangkat penelitian misalkan, atau kita juga praktisi medis yang juga mau melakukan pemeriksaan substitusi ya, menggantikan atau menjadi alternatif gold standar, tentu kita mengharapkan alat atau kuesioner atau piranti itu yang akurat dan presisi. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana kita mengukur, menilai bahwa sesuatu yang sedang kita lakukan atau sedang kita gunakan perangkat, piranti, alat ya, itu akurat dan presisi? Nah, tentu kita perlu melakukan berbagai macam pemeriksaan gitu ya. Nah, sebelumnya kita perlu menyamakan persepsi dulu. Ada istilah namanya valid ya, atau kadang teman-teman familiar dengan validitas. Validitas atau ketepatan ya, tepat gitu ya. Beberapa literatur juga menyebutkan ini keakuratan atau kesahihan. Sahih ya, sahih itu artinya memang betul itu hasilnya seperti itu, data yang sesungguhnya memang seperti itu gitu ya. Itu adalah ketika kita melakukan pengukuran sesuatu itu dan hasil ukurnya itu kita bandingkan dengan gold standar, atau memang perangkat atau piranti yang memang sudah disepakati dan terstandar untuk melakukan pengukuran sesuatu. Itu ternyata hasil yang kita lakukan dengan media kita, perangkat kita, itu ternyata mendekati atau bahkan kalau bisa sama dengan hasil yang dilakukan ketika kita menggunakan gold standar. Nah, itu artinya valid gitu ya. Validitasnya tinggi ketika memang mendekati hasil dari pengukuran menggunakan gold standar. Saya ambil contoh, teman-teman, untuk di bidang gizi, ketika kita mengukur status gizi seseorang, itu kita
mengukur tinggi badan misalkan menggunakan mikrotoa, menggunakan stadiometer. Tetapi beberapa pasien kita atau klien kita tidak bisa berdiri dengan tegap misalkan. Tentu ada alternatif pemeriksaan tinggi badan misalkan menggunakan panjang ulna, misalkan menggunakan tinggi lutut. Nah, apakah tinggi lutut, panjang ulna, setengah rentang lengan atau mungkin panjang lengan ya itu cukup tepat atau cukup valid di dalam menentukan tinggi badan seseorang, memprediksi tinggi badan seseorang atau mengestimasi tinggi badan seseorang. Nah, nanti tinggal diukur seperti apa. Itu mengarah ke gold standard. Jadi ketepatan atau validitas. Kemudian tadi kita menyampaikan soal ketelitian atau akurasi, presisi atau reliabilitas. Beberapa literatur menyebutkan keajekan ya atau konsistensi. Nah, artinya apa? Ketika kita melakukan sesuatu dengan perangkat atau piranti kita ya hasilnya relatif sama, relatif konsisten, itu aja hasilnya segitu-segitu saja. Artinya tidak banyak variasi. Nah, itu artinya bagaimana kuesioner, alat, piranti, medical test yang kita gunakan ketika kita tidak menggunakan gold standard ya, kalau bisa memiliki validitas yang baik, reliabilitas juga yang baik. Nah, gitu. Ya, itu ya tadi ada beberapa istilah yang bisa kita sepakati dulu. Kemudian teman-teman sekalian, ketika kita mencoba untuk melakukan sesuatu gitu ya, ada beberapa hasil yang bisa saja muncul seperti ini di bawah tabel di sini. Di sini ada istilah disease, itu penyakit, ada positif negatif itu ketika kita mengukur menggunakan gold standard gitu ya. Ya, ada positif itu artinya memang jika memang menggunakan gold standard itu memang betul-betul positif atau memang betul-betul memang tidak sakit gitu. Nah, kita mengukur menggunakan perangkat kita. Nah, di sini ada istilah namanya true positif, false positif, false negatif ataupun juga true negatif. True positif artinya memang ketika kita menggunakan perangkat kita ya memang betul-betul dia sakit. Memang mengukur orang sakit yang memang benar-benar sakit gitu. Dan memang menyampaikan sesuatu bahwa ini kamu tidak sakit. Pada orang-orang yang memang ketika diukur dengan gold standard memang tidak sakit gitu. Artinya tidak melakukan false. Tidak ada kesalahan di dalam mendiagnosis, dalam menentukan keputusan gitu, baik false positif ataupun juga false negatif. Nah, ketika kita mengetahui data berapa yang true positif, true negatif, false negatif ataupun juga false positif, kita ambil dimasukkan ke dalam tabel crosstab 2x2 seperti ini, maka kita bisa mengukur teman-teman berapa sensitivitas dan berapa spesifisitas, serta juga ada positif predictive value ataupun juga negatif predictive value. Ada rumusnya yang bisa membantu teman-teman sekalian di dalam menentukan berapa nilainya ya. Saya ambil contoh, ketika sebuah kuesioner, alat atau pemeriksaan medis yang kita lakukan, ketika kita tidak menggunakan gold standard, ternyata memiliki sensitivitas 80% ya. Sensitivitas artinya di sini A dibagi A plus C ya. 80% sensitif artinya apa ya? Nah, artinya kita atau perangkat atau metode yang kita gunakan, kuesioner yang kita gunakan itu dapat mendeteksi 80% dari orang yang jumlah orang yang sakit ya. Perangkat kita bisa mendeteksi memang ada 80% orang yang sakit dari seluruh orang yang memang dinilai oleh gold standard sakit. Jadi memang kita mendekati ya, sensitif 80%. Artinya apa? Masih ada 20%. Masih ada 20% orang yang tidak terdeteksi dengan perangkat kita. Ada 20%. Ya, C tadi itu ya, jadi ada 20%. Itu sensitivitas 80% dan interpretasinya. Kemudian bagaimana kalau spesifisitas atau spesifik 90%? Apa 90% spesifik? Di sini rumusnya adalah D per jumlah B plus D. Artinya apa ketika spesifik 90%?
Spesifik 90% artinya alat metode kuesioner yang kita gunakan dapat mendeteksi 90% orang yang memang tidak sakit dari hasil yang memang secara keseluruhan memang tidak sakit gitu. Jadi kita bisa mendeteksi 90%. Nah, lebih tepat kita 90% dari memang yang betul-betul tidak sakit. Maka harapannya suatu metode, suatu alat itu memiliki spesifisitas yang tinggi, spesifik yang tinggi, artinya memang betul menentukan dia memang dia tidak sakit atau memang dia tidak mengalami kondisi yang tertentu misalkan, dan memiliki juga sensitivitas yang tinggi. Artinya memang kalau memang ini adalah tes diagnostik ya, memang memiliki kondisi yang sakit gitu ya, sakit yang memang betul-betul positif. Ini contoh yang mudah mungkin untuk dipahami ketika kemarin kita COVID ya, kan gold standarnya kita menggunakan PCR, tapi kan itu mahal, lama hasilnya, belum tentu juga akses di mana-mana ada. Maka ada pemeriksaan menggunakan rapid test gitu ya. Rapid test relatif murah, cepat, tapi ternyata sensitivitas dan spesifisitas dari rapid test sebagai perangkat yang tidak standar ya, ternyata seberapa besar nih. Nah, kalau memang besar ya kita bisa gunakan, tetapi memang tidak 100% menunjukkan hasil yang sesungguhnya. Nah, teman-teman sekalian, kalau menggunakan rumus ini maka kita bisa melihat bahwa ternyata kalau untuk pengukuran sensitivitas dan spesifisitas itu ternyata dipengaruhi oleh berapa banyak prevalensinya, berapa banyak orangnya. A plus C kan, karena dia dibandingkan dengan A plus C ataupun juga dibandingkan dengan B plus D, sehingga beberapa literatur yang terbaru sekarang tidak hanya mengedepankan sensitivitas dan spesifisitas. Itu sebabnya sekarang ada istilah yang semoga ini juga memperkaya hasanah teman-teman sekalian, yaitu adalah likelihood ratio. Apa itu likelihood ratio? Ya, ada nanti namanya likelihood rasio positif dan likelihood rasio negatif. Likelihood rasio positif adalah rasio dari hasil positif tes ya pada kelompok orang sakit dibandingkan dengan pada kelompok orang yang tidak sakit gitu. Contohnya, kalau yang negatif dulu ya. Contohnya kalau yang positif likelihood rasio positif misalkan nilainya 10 ya. Ini bentuknya rasio ya. Likelihood rasio positif nilainya 10. Ini artinya atau interpretasinya hasil tes positif ya, hasil tes positif adalah 10 kali lebih sering dijumpai pada kelompok orang-orang yang sakit dibandingkan pada mereka atau kelompok orang yang tidak sakit. Nah, artinya ketika likelihood positif rasio ini merupakan fungsi dari sensitivitas dan spesifisitas secara bersamaan, sehingga memang tidak begitu dipengaruhi oleh frekuensi atau prevalensi orang sakit. Jadi ini menjadi pemeriksaan atau pengukuran yang baik untuk mengukur ketepatan ataupun juga ketelitian dari metode yang kita gunakan. Kita sekarang menggunakan likelihood rasio, baik itu positif ataupun likelihood rasio negatif. Nah, teman-teman, saya tadi kelupaan nih menyampaikan ada istilah namanya positif dan negatif predictive value. Prediktif ya artinya prediksi. Nilai prediksi positif, nilai prediksi negatif. Positif predictive value misalkan 70%. Apa artinya? Artinya perangkat yang kita gunakan ini kemungkinan ketika kita melakukan pengukuran ini menghasilkan data yang kemungkinan pasien benar-benar sakit itu 70%. Artinya apa ya? Kita masih memiliki ruang untuk salah di dalam menentukan seseorang atau mendiagnosis seseorang itu sakit sebesar 30%. Ya, itu artinya memang positif predictive value ataupun negatif predictive value nanti kebalikannya, serta sensitivitas dan spesifisitas itu mengarah ke atau sangat dipengaruhi oleh prevalensi. Maka agar terbebas dari masalah prevalensi, kalau nanti prevalensinya tinggi atau prevalensinya turun, nilainya itu akan turun dan sangat dipengaruhi, padahal alat yang kita gunakan sama. Maka biar lebih baik, sekarang teman-teman sekalian,
bisa kenalan dengan namanya likelihood rasio, baik itu likelihood rasio positif ataupun likelihood rasio negatif. Likelihood positif yang rasio yang positif itu adalah rasio dari hasil pemeriksaan tes yang positif pada kelompok yang memang sakit dibandingkan pada kelompok yang tidak sakit. Nah gitu ya, jadi ketika hasilnya 10, misalnya likelihood rasio positif hasilnya 10, itu artinya hasil tes itu adalah 10 kali lebih sering dijumpai pada mereka-mereka yang memang betul-betul sakit dibandingkan ketika kita melakukan pengukuran pada orang-orang yang memang dalam kondisi tidak sakit ya. Jadi dibandingkannya seperti itu. Teman-teman sekalian, ini baru awal, nanti saya akan coba untuk membantu kita berdiskusi bagaimana penerapan likelihood rasio positif ataupun negatif, sensitivity, specificity, positive predictive value dan negative predictive value di dalam penilaian secara langsung gitu ya, khususnya buat teman-teman yang melakukan pemeriksaan khusus atau mungkin sedang mengembangkan tes diagnosis khusus atau sedang mengembangkan kuesioner. Apakah kuesioner, alat atau media yang sedang teman-teman kembangkan ini benar-benar bisa mengukur sesuatu yang memang diukur dengan tepat, dan ketika dilakukan pengukuran berkali-kali memang hasilnya selalu itu-itu saja. Harapannya bisa memiliki nilai spesifik sensitivitas yang baik, yang tinggi, kemudian juga memiliki rasio positif likelihood ataupun rasio negatif likelihood yang tinggi juga. Artinya memang konsisten dan ajak serta tepat serta teliti gitu ya. Oke teman-teman sekalian, 1000 hari pertama menuju PhD kita lalui dengan berbagi. Kita semoga bisa belajar bersama dan bermanfaat apa yang bisa saya sampaikan. Semoga sukses buat penelitian teman-teman sekalian dan semangat terus buat kita.